Pertiwi dengan NIM C0D021042. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep investasi dalam jangka panjang dalam akuntansi perpajakan. Investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang merupakan investasi di mana daya yang digunakan akan dijalankan terus-menerus dan bila bisa dicairkan apabila jangka waktu tersebut telah jatuh tempo atau minimal 1 tahun. Investasi jangka panjang bisa dikatakan seperti menanam kekayaan atau modal dari seseorang atau sebuah perusahaan guna mendapat penghasilan tetap. Tujuan investasi jangka panjang. Tentu saja setiap investasi memiliki tujuan yang menguntungkan bagi siapa saja yang melakukannya. Adapun beberapa tujuan investasi jangka panjang diantaranya yang pertama, sebagai pengendalian sebuah perusahaan atau orang tertentu dan kepemilikan modal. Yang kedua, menjamin ketersediaan bahan baku produksi di pasar untuk produk yang akan dihasilkan. Ketiga, mengarahkan dana perusahaan secara khusus, misalnya untuk kepentingan sosial atau untuk kepentingan ekspansi sebuah perusahaan. Yang keempat, ada mengurangi persaingan di antara perusahaan sejenis. Dan yang kelima, memperoleh penghasilan pasif pada waktu tertentu seperti bunga, dividen, dan uang sewa. Jenis-jenis investasi jangka panjang. Yang pertama ada saham. Investasi jangka panjang berupa saham kini tidak lagi hanya bisa dilakukan oleh inspektor yang mempunyai dana besar. Obligasi. Investasi jangka panjang berupa obligasi adalah surat hutang yang diserahkan oleh peminjam kepada pemberi. Pemberi pinjaman dalam surat berharga ini selain tercantum nama Anda juga terdapat tanggal jatuh tempo pinjaman dan bunganya. Yang ketiga ada reksadana. Salah satu investasi jangka panjang yang cukup menjanjikan adalah reksadana. Reksadana merupakan suatu surat berharga yang menjadi bukti aset atau klaim. Resiko jangka panjang. Yang pertama resiko suku bunga, yang kedua resiko fluktuasi pasar, yang ketiga resiko mata uang, yang keempat resiko negara, yang kelima resiko inflasi, yang keenam adalah resiko likuiditas. Investasi jangka panjang dalam saham. Saham adalah salah satu bentuk instrumen pasar yang paling populer saat ini. Saham yang juga disebut efek atau stok menjadi surat berharga yang menyatakan bukti kepemilikan sebuah perusahaan atau badan usaha. Saham juga dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha sebagai pihak tertentu dalam perusahaan atau perseorangan terbatas. Selanjutnya, tujuan investasi saham. Tujuan investasi saham penanaman modal dalam saham yang dikelompokkan sebagai investasi jangka panjang biasanya dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengawasi perusahaan lain. Yang kedua, untuk memperoleh pendapatan yang setiap periode. Yang ketiga, untuk membentuk suatu dana khusus. Yang keempat, untuk menjamin kontinuitas penyediaan bahan baku. Yang kelima, untuk menjaga hubungan antar perusahaan. Dan selanjutnya investasi jangka panjang dalam obligasi. Obligasi adalah surat berharga utang dari pinjaman kepada pemberi pinjaman. Investasi ini cocok untuk para pembisnis maupun pengusaha karena mereka dapat memperoleh dana untuk meningkatkan usahanya. Jangka waktu yang ditawarkan pada investasi jenis ini adalah 2-3 tahun, dan yang nantinya akan mendapatkan surat utang yang berperan sebagai bukti transaksi atau inspektor dengan pihak penerbit obligasi. Keuntungan yang didapatkan dapat membandingkan bunga tahunan yang didapatkan karena dijamin oleh negara. Investasi jangka panjang ini sangat rendah, bahkan sampai sekarang belum ada khusus pembayaran komisi yang telat ataupun gagal, sehingga investasi obligasi cocok untuk inspektor pemula. Sebagai contoh, ada PT Meijaya membeli obligasi PT Meibong pada tanggal 1 April 2020 minimal 50 juta rupiah, bunga 12% dengan harga beli sebesar 50 juta rupiah. Biaya pembelian yaitu komisi yang material sebesar 500 ribu rupiah. Bunga obligasi dibayarkan sebesar 1 Juni dan 1 Oktober. Perhitungannya, harga beli obligasinya senilai 50 juta rupiah dan komisi dan material sebesar 500 ribu rupiah. Jadi totalnya 50.500.000 rupiah. Bunga berjalan 1 April sampai dengan 1 Juni.
dibagi 2/12. 12 yaitu 1 tahun. 12 adalah 12 bulan dikalikan dengan 50 juta rupiah. Hasilnya 1 juta rupiah. Jumlah uang yang dibayarkan adalah 51.500.000 rupiah. Pada tanggal 1 Oktober 2020 yaitu tanggal pembayaran bunga akan dibuat jurnal sebagai berikut. Ya, perhitungan bunga 6/12 dikali 12% dikali 50 juta. Hasilnya 3 juta rupiah. Jurnal kas 3 juta rupiah di jurnal kredit dan pendapatan bunga obligasi di kredit senilai 3 juta rupiah. Laba atau rugi dari penjualan investasi jangka panjang biasanya dilaporkan dalam perhitungan laba rugi. Penghasilan penjualan investasi umumnya dipisahkan dari penghasilan yang diterima dari kegiatan usaha. Investasi jangka panjang dalam usaha dan obligasi dicatat sebesar harga perolehannya. Dan selanjutnya investasi surat berharga. Investasi ini adalah dokumen yang memiliki nilai moneter yang dilindungi dan diakui oleh hukum atau pemerintah. Adanya investasi ini disebut-sebut mendukung transaksi maupun bisnis, billing, pembayaran, dan sejenisnya. Selain hal-hal tersebut, surat berharga ini juga berfungsi sebagai surat legitimasi. Perangkat bertindak sebagai panduan bagi pemegang dokumen yang dianggap legal. Karena alat tersebut merupakan panduan penting bagi pemilik dokumen yang memiliki hak tertentu. Tujuan investasi surat berharga. Investasi memiliki tujuan yang bermacam-macam sesuai dengan jenis investasinya. Misalnya investasi dana pensiun bertujuan untuk mendapatkan sejumlah dana pada masa tua atau masa pensiun. Adanya investasi ini memiliki tujuan untuk kepentingan transaksi baik perdagangan, penagihan, pembayaran, dan sejenisnya. Selain untuk beberapa hal tersebut, surat berharga juga berfungsi untuk surat legitimasi. Instrumen tersebut sebagai panduan bagi pemegang surat yang dianggap sebagai legitimasi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.